Halo generasi tangguh, apa kabarmu? Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan guru BK-mu. Materi sekarang kita akan membahas tentang keterampilan abad 21. Sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Yuk silahkan berdoa, semoga kegiatan kita berjalan dengan penuh ridho dari Tuhan. Apa yang dapat kalian lihat dari masa depan? Apakah sebuah kepastian, sebuah kebahagiaan, sebuah kesedihan, atau semua hal yang kalian harapkan bisa terjadi di sana? Semuanya tidak bisa kita prediksikan, karena masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Hal yang menjadi angan-angan hari ini mungkin akan jadi kenyataan di masa depan. Begitupun sebaliknya, hal yang ada hari ini mungkin akan hilang di masa depan. Karena itu banyak orang merasakan sedih, ragu, cemas, gelisah, takut, bimbang, bingung, resah menghadapi masa depan. Apakah kalian merasakan hal itu? Seharusnya perasaan tersebut tidak pernah kalian rasakan. Karena apa? Karena kita harus mempersiapkannya mulai hari ini. Karena preparation is the key. Persiapan adalah kunci. Kunci untuk masa depan. Ayo, katakan pada diri kalian, "Dear future, I'm ready." Tapi mungkin kalian masih bingung, sebenarnya persiapan apa yang harus kita lakukan? Persiapan utama yang harus kita lakukan adalah membekali diri dengan berbagai macam keterampilan dalam kehidupan. Keterampilan-keterampilan itu akan melekat dalam diri kalian dan menjadi bekal dalam kalian menyongsong masa depan. Keterampilan abad ini disebutnya keterampilan abad 21. Yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh kalian sebagai siswa, sebagai generasi penerus peradaban agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kalian di masa depan. Karena ingat, masa depan adalah milik kalian, bukan milik orang tua kalian. Dikenal 4C dalam keterampilan abad 21, yaitu communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan utamanya adalah untuk mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar pesan tersebut dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi ini menjadi faktor yang sangat penting kita dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, jika komunikasi dapat berjalan efektif, maka pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Nah, tantangan zaman now sekarang, komunikasi tidak hanya tatap muka, tetapi juga via online. Pasti ada perbedaan antara komunikasi tatap muka dengan via online. Kalian harus menguasai hal tersebut. Berlatihlah berkomunikasi, berlatihlah mengutarakan apa yang ada dalam pikiranmu dengan tulisan maupun tulisan. Baik, keterampilan yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lainnya, menempatkan empati pada tempatnya dan menghormati perspektif yang mungkin berbeda. Kolaborasi menjadi sangat penting karena kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita membutuhkan orang lain dalam membantu kebutuhan kita. Dengan berkolaborasi, maka setiap pihak yang terlibat akan saling mengisi kekurangan. Dalam kolaborasi juga kita membutuhkan kepercayaan, saling berbagi, saling mendukung, dan kunci yang utama adalah mengutamakan kepentingan bersama.
Kolaborasi artinya sukses bersama, bukan sendiri-sendiri. Sehingga kita perlu strategi dalam menciptakan kolaborasi yang baik. Yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Critical thinking atau berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi yang lainnya sehingga akan muncul berbagai perspektif dan mampu menemukan solusi dari sebuah masalah. Dengan berpikir kritis juga, kita dapat memilah informasi mana yang sebenarnya kita butuhkan dan mana yang kita tidak butuhkan. Berpikir kritis juga dimaknai sebagai kemampuan menalar, memahami, dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh kalian sebagai peserta didik. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, kemampuan membedakan kebenaran dari kebohongan, fakta dari opini, atau fiksi dari non-fiksi merupakan salah satu modal yang penting bagi kalian untuk dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak. Dan jika dibiasakan, kalian akan lebih mampu untuk mengambil keputusan secara bijak sepanjang hidup kalian. Karena itulah, critical thinking tidak akan bisa lepas dari problem solving. Jika kalian mempunyai keterampilan berpikir kritis dalam hidup kalian, maka akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah creativity and innovation. Creativity atau kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Artinya bukan berarti hal yang baru saja ya, tetapi yang lama juga jika digabungkan akan menjadi sebuah kreativitas. Kreativitas ini sangat tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang. Pemikiran kreatif yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan yang baru itu sering disebut sebagai inovasi. Lalu, apa yang sudah kalian ciptakan hari ini? Mungkinkah penemuan resep baru cara masak Indomie? Berpikir kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi adalah salah satu keterampilan abad 21 yang akan membuat kalian mampu bertahan dan tidak tergantikan oleh robot atau mesin di bidang pekerjaan kalian nantinya. Karena seperti kita tahu sekarang ini, banyak pekerjaan yang tergantikan oleh robot atau mesin. Kreativitas tidak terbatas. Jangan terfokus pada hal yang luar biasa. Belajarlah berpikir sederhana, karena dari kesederhanaan akan tercipta sebuah inovasi. Jadi siapkan dirimu agar menjadi generasi tangguh yang siap bersaing di masa depan. Tidak perlu takut dan ragu, dirimu pasti bisa karena Tuhan telah menganugerahkan kebisaan itu. Kamu hanya perlu yakin dan berlatih dengan membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari. Bersemangatlah, masa depan milikmu. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan tebarkan kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya.